warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajmain. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fauzan. Saya mahasiswa Pasca Sarjana IAIN Pekalongan semester 3. Dosen pengampu saya dalam mata kuliah Pendidikan Spiritual dan Akhlak, Bapak Dr. Kiai Haji Imam Hanafi MAG. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian mini research tentang peran spiritualisme dalam membentuk sikap moderatisme pada masyarakat. Pada kesempatan kali ini saya bisa memberikan beberapa kuesioner. Yang pertama adalah ada 59 responden yang berhasil saya hubungi dan memberikan kontribusi pada mini research kali ini. Adapun ke-59 responden tersebut berasal dari daerah Karisedenan Pekalongan yang meliputi Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Pemalang, Kota Tegal, Kabupaten Tegal, dan Kabupaten Brebes. Selanjutnya, responden yang saya wawancarai melalui Google Form berusia antara umur 19 tahun sampai dengan 50 tahun. Dengan usia yang paling banyak adalah usia 20 tahun sampai dengan 35 tahun. Sehingga yang mengikuti adapun untuk pekerjaan dari para responden itu terdiri dari sopir, petani, tukang kebun, bahkan ada yang ASN, serta guru. Responden saya ambil dari beberapa komunitas yang saya miliki, seperti komunitas mobil Mitsubishi Kuda, komunitas guru MTS, komunitas guru PAUD, komunitas anak-anak muda, pemuda Pandawa yang menjadi responden. Sehingga latar belakang pekerjaannya berbeda-beda. Dari seluruh responden yang ada, untuk yang terbanyak adalah guru. Guru rata-rata menjadi responden di penelitian kali ini, yaitu berkisar kurang lebih 46%. Adapun dari sisi status menikah dan tidak menikah, responden yang ada yang menikah sejumlah 78% dan yang belum menikah sejumlah 22%. Dengan jenis kelamin 49%, perempuan, dan 51% laki-laki. Dengan rentang pendidikan S2 1,7%, S1 76,3%, dan SMA 22%. Itulah gambaran dari responden yang saya ambil dalam mini research ini. Pun hasil dari pertanyaan-pertanyaan yang dijawab oleh responden. Yang pertama, pertanyaan terhadap keyakinan terhadap yang gaib dijawab oleh seluruh responden sejumlah 59% mengatakan bahwa mereka sangat yakin. Yang kedua, seberapa penting hal gaib dalam kehidupan mereka? 67,8% mengatakan sangat yakin, 30,5% cukup penting, dan 1,7% tidak begitu penting.
Hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan dari responden yang ada, di mana sangat mempengaruhi dari hasil mini riset yang saya laksanakan. Adapun keyakinan terhadap kehidupan spiritual, untuk keyakinan terhadap alam barzah dan surga itu sebanyak 91,5%, keyakinan terhadap neraka 84,7%, keyakinan terhadap takdir 81%, Lauful Mahfud dan Mizan 78%. Artinya keyakinan terhadap yang gaib ini betul-betul diyakini oleh para responden dengan rata-rata di atas 70%. Lalu kegiatan spiritual apa yang dilaksanakan oleh para responden? Kegiatannya yang paling besar yaitu 98,3% sholat. Jadi dari 59 orang responden ini, 98-nya melaksanakan sholat secara teratur. Kemudian yang berzikir 79,7%, bersolawat 78%, yang menarik untuk yang berpuasa hanya 67,8%, dan melaksanakan zakat juga 67,8%. Adapun yang suka melakukan ziarah kubur hanya 54,2% dan melakukan kegiatan barzanzi dan manakiban sejumlah 50%. Sedangkan yang melaksanakan haji adalah 11,9%. Adapun dampak positif dari kehidupan spiritual yang mereka laksanakan sehari-hari, secara umum mereka menyatakan bahwa mereka memperoleh ketenangan dalam hidup. Di tengah kehidupan yang serba materialistis dan lebih menekankan pada konsumerisme serta hedonisme, kegiatan spiritual yang mereka laksanakan mulai dari sholat, zakat, puasa, dan kegiatan di masyarakat ternyata memberikan ketenangan secara batiniah. Bukan hanya kehidupan lahir yang dicari, tetapi juga kehidupan batin yang lebih berkualitas. Selanjutnya, terhadap pertanyaan apakah kehidupan spiritual itu kemudian memberikan sikap ataupun karakter yang moderat dalam kehidupannya, rata-rata para responden menyatakan bahwa mereka lebih toleran terhadap perbedaan yang terjadi di masyarakat, baik itu perbedaan di dalam intra-agama tersebut maupun perbedaan di luar agamanya. Perbedaan di dalam keyakinan dalam melaksanakan ajaran Islam ataupun keyakinan dengan agama non-Islam. Sikap spiritual yang dimiliki oleh para responden berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang diberikan, diantaranya adalah toleran, saling membantu, menerima perbedaan, sabar, cinta tanah air, ramah, bijak, dan adil. Dan sikap-sikap tersebut diperoleh setelah melakukan pengalaman spiritual yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun terhadap pertanyaan dari mana sikap spiritual itu diperoleh, kebanyakan dari responden itu memperoleh dari orang tua, kemudian dari lingkungan, setelah itu berasal dari tempat kerja dan dari sekolah ataupun kampus yang
diperolehnya. Dan terhadap pertanyaan yang terakhir, apa harapan responden terhadap kehidupan modern di Indonesia? Sebagian besar para responden mengharapkan dengan pelaksanaan spiritualisme di Indonesia akan menghadirkan sikap kemoderatan dalam pengamalan keagamaan, baik sesama pemeluk agama Islam maupun dengan pemeluk agama non-Islam. Di samping itu, diharapkan dengan spiritualisme yang tinggi, sikap toleransi terhadap masyarakat, terhadap lingkungan itu menjadi lebih tinggi lagi, sehingga masyarakat dari seluruh golongan dan dari strata pendidikan yang lain bisa saling menghargai dan melindungi dalam kehidupan bernegara, berbangsa yang satu tanah air. Demikian hasil dari mini research yang sudah saya sampaikan. Semoga memberikan gambaran kepada kita bahwa pelaksanaan spiritualisme di lingkungan kita bisa memberikan sumbangan positif terhadap karakter moderat di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang mana nantinya akan menjadikan masyarakat lebih baik lagi, lebih toleran lagi, tidak mudah tersulut oleh perbedaan-perbedaan kecil yang bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan saling menghargai. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas segenap perhatiannya. Terkhusus untuk Bapak Kiai Haji Imam Hanafi, kami sampaikan terima kasih atas bimbingan pada mata kuliah pendidikan spiritual dan akhlak. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.